Halo teman-teman semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raka Yudhistira dari Universitas Pendidikan Indonesia, kampus di Purwakarta, dengan NIM 2308094 dan pada kelas Sistem 4P. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar data science serta analisis churn dengan Python atau beberapa yang telah diajarkan sebelumnya gitu. Dan kita masuk aja ke materinya. Apa itu data science? Data science merupakan sebuah disiplin ilmu yang menggunakan statistika, ilmu komputer, dan pemahaman domain untuk menggali wawasan dari sebuah data. Tujuannya adalah untuk membantu pengambilan sebuah keputusan yang cerdas berbasis data melalui analisis, prediksi, dan visualisasi. Sehingga pada saat akan mengambil keputusan dalam menciptakan sebuah sesuatu yang baru, itu hasil prediksinya akan lebih akurat serta lebih bagus. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam data science ada beberapa. Yang pertama ada data collection atau mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang kedua ada data preparation atau membersihkan dan memformat data agar siap digunakan. Dan yang ketiga adalah ADA atau exploratory data analysis atau menjelajahi sebuah data untuk memahami pola dan hubungan dari data itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada modeling. Modeling ini membangun model machine learning yang akan nantinya digunakan untuk pemrosesan data ini. Dan yang selanjutnya ada evaluation atau mengukur performa model. Jadi setelah data dieksplorasi, setelah data dikumpulkan dan lain-lain, kita akan melakukan evaluasi untuk mengukur performa dari data tersebut agar bisa digunakan nantinya untuk membuat sesuatu. Dan selanjutnya ada deployment atau mengimplementasikan model ke sistem kehidupan yang nyata. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan sebuah tahapan-tahapan tadi dengan kode sebenarnya atau dengan implementasi nyatanya pada library pandas menggunakan Python. Nah, yang pertama ini ada kode untuk mengimport dataset dan library, di mana data-data yang kita butuhkan, data-data mentahnya, kita harus mengimportnya terlebih dahulu untuk melakukan manipulasi data, visualisasi, modeling, dan evaluasi tadi. Dan di sini ada sebuah kode yang bisa digunakan. Dan juga pada saat mengimport ini, kita akan mengimport yang sebelumnya data berformat CSV menjadi sebuah data yang berformat data frame agar bisa terbaca oleh library pandas. Oke, selanjutnya ada data understanding. Data understanding ini melihat atau memprint sebuah bentuk-bentuk dari tipe data agar kita paham isi dari dataset tersebut. Yang dimana apakah ada data yang kosong, kolom yang tidak relevan, atau type data yang harus dikonversi. Kita bisa menggunakan kode-kode yang sudah saya tampilkan di layar. Berikut, selanjutnya ada proses data cleaning and preparation, yang dimana data cleaning ini tahapan yang sangat-sangat penting di mana untuk data tersebut agar bisa dirapihkan atau kita proses merapihkan data. Kita akan menghapus kolom-kolom yang tidak berguna, menangani nilai-nilai yang hilang, ataupun mengubah data menjadi yang kita inginkan. Misalnya, kita bisa mengubah kategorikal menjadi sebuah angka. Kita bisa menggunakan kode yang sudah saya tampilkan di layar. Oke, mungkin selanjutnya ada tahapan exploratory data analysis atau EDA, yang dimana kita akan mengeksplorasi data-data yang sudah kita import tadi, yang sudah kita import menjadi data frame tadi, untuk melihat pola churn terlihat dalam distribusi data. Istilah churn itu sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggantikan pelanggan yang berhenti berlayanan atau pelanggan yang sudah tidak meng-subscribe lagi yang masih ada dalam data tersebut.
Misalnya, kalau memiliki 100 pelanggan, lalu bulan depan hanya 80 yang masih aktif, berarti ada 20 pelanggan yang churn. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahapan split data and scaling, yang dimana data-data yang tadi telah kita eksplorasi, kita akan pisahkan menjadi data training atau data training dan data testing. Atau dalam bahasa Indonesianya, kita akan rubah menjadi data uji dan data tes. Selanjutnya, kita normalisasikan dengan standar scalar atau yang sudah saya tampilkan di layar supaya model KNN bekerja optimal karena KNN tersebut sensitif terhadap skala dari sebuah data. Dan selanjutnya ada modeling dengan menggunakan KNN serta tunning. Di sini kita menggunakan grid search CV yang sudah saya tampilkan di layar untuk mencari nilai K terbaik untuk KNN. Yang disebut dengan Ini disebut dengan hyperparameter training. Kita ambil model terbaik dari hasil pencarian. Setelah kita mendapatkan ini, kita bisa mengevaluasi model-model yang telah kita buat tadi. Lihat performa model. Seberapa baik prediksi churn dilakukan, metode yang dipakai, akurasi, precision, recall, dan confusion metric. Dan yang terakhir, ada analisis bisnis dari data churn. Kenapa sih harus dianalisis? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa churn ini mempengaruhi data-data pada selanjutnya. Dan apabila churn ini tidak dianalisis, itu akan berpengaruh buruk pada performa bisnisnya. Karena pelanggan-pelanggan yang berhenti berlangganan atau berhenti subscribe, itu akan terdeteksi apabila kita analisis churn-nya. Dan di mana analisis menunjukkan pelanggan yang churn mempunyai tagihan lebih tinggi dan lama berlangganan lebih pendek. Revenue pelanggan churn signifikan. Jadi retensi penting untuk dunia bisnis. Dan selanjutnya ada kesimpulan yang bisa saya paparkan dari praktikum kali ini, yang dimana melalui proses data science yang sistematis, kita mampu memahami pola-pola penting dalam data pelanggan, khususnya dalam konteks prediksi churn, dimulai dari pemahaman struktur data, pembersihan data, hingga eksplorasi visual. Kita menemukan bahwa perilaku pelanggan dapat diidentifikasi melalui kombinasi beberapa fitur seperti tenure dan biaya bulanan. Menggunakan Python dan library seperti Pandas, Matplotlib, dan Skitchlearn dapat membantu dalam seluruh proses ini, dimulai dari pengolahan data hingga pemodelan. Dengan algoritma Key Nearest Neighbors atau KNN yang telah dioptimalisasi menggunakan Grid Search CV, kita bisa berhasil membangun model klasifikasi yang cukup akurat dalam memprediksi pelanggan yang kemungkinan besar akan berhenti menggunakan layanan atau berhenti subscribe atau yang kita sebut dengan churn tadi. Analisis menunjukkan bahwa pelanggan churn umumnya memiliki masa langganan yang singkat dan biaya bulanan yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan loyal. Dari sisi bisnis, kelompok ini menyumbang pendapatan yang cukup besar sehingga mencegah churn menjadi langkah-langkah strategis yang penting. Kesimpulannya, pendekatan data driven ini tidak hanya memberikan prediksi, tapi juga memberikan wawasan yang bisa digunakan perusahaan untuk merancang strategi retensi pelanggan yang lebih efektif dan berbasis bukti. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon untuk dikoreksi. Dan juga terima kasih kepada Bapak Apian yang telah memberikan tugas ujian tengah semester ini. Semoga video ini dapat membantu orang-orang yang membutuhkan video ini gitu. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.